para jamaah yang pelunggum sami kembali berdoa jog dengan seorang mati karena sebab doa tiang pelunggum sak masih irp ojo keluarga sak suah meninggal dunia, itu bisa menyebabkan dosa atau azab siksa dengan seorang meninggal dunia terangkat di sisi Allah Ta'ala. Khususnya untuk almarhum maupun almarhumah nggih sak sampun meninggal dunia, sak niatan malam niki mudah-mudahan mendapatkan maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya marilah kita bersolawat tiba junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sadaya yang hormati dan dewek yang muliakan dan cintai, alhamdulillah malam niki tiang pelunggum sami berkumpul bermuajah bertatap muka dalam rangka tiang pelunggum sami nggih menghadiri tahlilan dari malam yang ke-9 meninggalnya almarhumah niki nggih Papu. Saya nggih mudah-mudahan pelunggum sami sahadir raut malam niki, mudah-mudahan tekican maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala tipa almarhumah dan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Jarin para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih satu ketika annahu kana zata yaumin jalisan hazinan fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ma hadzal huznu. Nggih basen deside Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sopo ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk nggih di rumah Beliau duduk seraya beliau bersedih memikirkan umat beliau, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sebagai umatnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersedih, maka fa'atahu Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ma hazal huznu. Wahai Muhammad, apakah yang engkau sedihkan wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi, Nabi bahasa deside Nabi, saya sedang memikirkan nasib umatku. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jangan engkau menjedihkan umatmu, karena umatmu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kemuliaan. Pira ibu-ibu? 5 kemuliaan. Besa pertama, kemuliaan tiang pulungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'tahullahu ta'ala li ummatika khamsata asya' nggih walam yu'tiha li ahadin qablaka. Nabi bahasan malaikat Jibril, wahai Muhammad, kami beritakan kepadamu, kami sampaikan kepadamu berita gembira untukmu dan untuk umatmu. Allah tidak memberikan 5 kelebihan untuk umat-umat terdahulu kecuali khusus tipe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa pertama al-awwalu. Sa pertama Allah Taala qala Allah Taala bermanik Allah Taala bahasan malaikat Jibril, ana inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhannuhu. Sa pertama aku bahasan malaikat Jibril yang sampean ke ojok sida wahai Muhammad 5 kelebihan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah nggih khusus tipe umat sida dinara tebing umat-umat lain kecuali umat pelungguh wahai Nabi Muhammad. Biasa pertama para jamaah
Bahasa desida Allah Ta'ala sampaikan melewati malaikat Jibril. Berita gembira. Yang pertama, wahai Muhammad. Nggih napi manik desida Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu, yang pertama adalah ana inda dhanni abdi bi. Saya nggih manik desida Allah Subhanahu wa taala berada dalam pada prasangka hambaku kepadaku. Wala yukhalifu dhannuhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentang tentang prasangka hamba nggih dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena sa pertama Allah Subhanahu wa taala nggih kelebihan umat Nabi Muhammad, Allah tidak menentang zan atau prasangka pelunggum sami tipa Allah Subhanahu wa taala. Nabi kena para jamaah amun solah tiang pelunggum sangka telik bawun dunia jok Allah taala. Tatkala terima tiang pelunggum ujian, tatkala kita diberikan tantangan, rintangan oleh Allah, lalu kita tiang pelunggum sami niki solah sangka jok Allah taala, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang pun pelungguh ibu-ibu det kanggo langit sangka jok Allah taala. Engan dia manik Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku terserah prasangka panjang jok aku. Amun solah prasangka jok aku, maka aku pun solah jok panjang mana desida Allah. Yang pun pertama Bapak Ibu, apapun yang terjadi kepada kita, marilah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah pertama nggih. Tatkala susah nenek tiang pelunggum para diri temeri sida-sida Allah. Ni kadang-kadang demin tiang pelunggum sami nggih susah niki terus suuzon jok nenek. Buruk sangka jok Allah taala. Kembe nak beri lalu mesti nenek senung uni, kadang-kadang batur di arah beras. Kadang-kadang pelunggum kepeng di arah kembe dia beri lalu mesti nenek senuk dia tuah temeri si Allah taala ia tanda tertunah sida-sida Allah taala. Tatkala tiang pelunggum sami tebing ujian sida-sida Allah, berarti tiang pelunggum sami sedang disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelunggum Bapak Ibu, tatkala mau musibah ujian, barantan tiang pelunggum semetan jarit meninggal dunia, ini adalah musibah, maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka jok Allah taala. Nenek baik langit sangka. Amun langit sangka jok nenek, maka tebing sak langit sida-sida Allah taala. Paham niki? Ha niki sak pertama. Yang pernah menarak penyusah masalah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Amun susah bapak-bapak, ibu-ibu, arak susah niki. Arak susah, arak ndak kepeng. Arak san ndak beras. Arak san ndak senina. Arak sabalu. Amun susah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Ta'ala suruh tiang pelunggum Muhammad susah arak masalah niki dengan 3 tiang pelunggum sami. Cara kita tiang pelunggum sami nggih napi aran tiang memohon bantuan pertolongan kepada Allah. Jelas dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tatkala kita mendapatkan ujian, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri. Pertama, tatkala kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Sabar ibu nggih. Sabar ibu. Dinarak beras sabar. Dinarak beras sabar matun dek. Ande darak kepeng sabar. Merarik semamem sabar. Ndek uni tie jande. Berarti tiang pelunggum sami nggih ndet ma. Ye cara tersuruh tiang pelunggum sami nggih napi meminta kepada Allah bis sabri was shalah. Setelah kita sabar lalu kita sholat.
Maka ia cara dengan beriman namun susah ibu towe sembahyang malam. Solat, tahajud, kita melapor kepada Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, dia narak beras, dia narak kepeng, penyusah tiang pulunggum sami, maka tiang pulunggum pertama kita disuruh bersabar. Yang kedua, tiang pulunggum sami, mari kita melaksanakan solat. Solat apa? Selain yang wajib adalah solat sunnah. Ia cara ending tolong juga sidaan Allah. Lagu nikmat tiang pulunggum tekabulan hajat niki, maka karing sekek rombok tiang pulunggum sami. Setelah tiang pulunggum sami melaksanakan solat, mari kita memperbanyak sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah mutuh gawe satelu niki, insyaallah bantuan pertolongan Allah akan segera datang kepada kita. Amin. Allahumma amin. Sakaduan para jamaah sadawek tiang hormati, ia bahasa desida Allah jak malaikat Jibril. Wasani kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara, barang siapa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi kepadanya fid dunia, aibnya di dunia, la yufdihuhu yaumal qiyamah, maka dia tidak akan dipermalukan, tidak akan dibuka aibnya pada hari kiamat. Ia kelebihan umat Nabi Muhammad. Amun umat sajulu Bapak Ibu, amun gawe dosa langsung elek bawa dunia, langsung tebing kontan sida-sida Allah. Lagu amun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup aibnya, ditutup kesalahannya di dunia, lebih-lebih di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikilah kelebihan tiang pulunggum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia manik desida Allah, man satara, barang siapa yang ditutup alaihi atasnya fid dunia, aibnya di dunia, la yufdihuhu yaumal qiyamah, maka dia tidak akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan aib tiang pulunggum sami, kesalahan kita, mudah-mudahan ditutup oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kira-kira anda nak terbuka aib tiang pulunggum sami jelo kiamat, dosa jelo kiamat, anda nak terbuya selaput manusia lila tatun dek ibu. Lagu Allah Taala nggih niki kemuliaan kita umat Nabi Muhammad, tidak akan dibukakan aib kita kalau kita nggih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu kelebihan tiang pulunggum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, lam yughlaq ala ummatika babut taubati ma lam yugharghir. Bahasan malaikat Jibril, kelebihan umat Nabi Muhammad, kelebihan umatnya pelungguh wahai Muhammad yang ketiga, manik desida Allah Subhanahu wa taala, lam yughlaq ala ummatika, tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu, yakni apa? Babut taubah, yakni pintu taubat. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu umat Nabi Muhammad nggih sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ditutup pintu taubat itu selama tiang pulunggum sami malam yugharghir, sampai tiang pulunggum sami nyawa tele bacot. Nyawa tele apa bahasa halusan bacot Bapak? Mana kelak orang tanah serikasa bacot tersilang. Amun tiang pulunggum sami para jamaah umat Nabi Muhammad, kapanpun dimanapun tiang pulunggum sami bertaubat, senantiasa diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama masih di dalam jasad kita, belum jasad kita sampai tenggorokan, maka tatkala itu, selama itu dosa kita akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikilah kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam berempat dan para jemaah kelebihan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasan malaikat Jibril sampean tipak Nabi Muhammad yang sedang bersedih.
Wahai Muhammad, kelebihan umatmu, man ata bimil'il ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah. Bahasa desida malaikat Jibril sampai tipak desida Nabi manik desida Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, manik desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan umat masa keempat, man ata bimil'il ardi khati'atan, sai umat, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang datang dengan membawa dosa yang begitu besar, yang memenuhi bumi langit, ane arah umat wahai Muhammad sak gawe dosa barak kebelit bumi dan langit, ane nak terkumpulan bumi langit niki ruan dosa yang pelungum sami penuh langit bumi. Lagu manik desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatmu yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah. Bahasa desida Allah Ta'ala sampean tipak Muhammad wahai Jibril, aku manik desida Allah Ta'ala sai umat Nabi Muhammad saya sebut kalimah la ilaha illallah sekali doang, ande nak berdosa barak kebelik langit kaca bumi yang ampunan manik desida Allah berkah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan di akhir ucapan kita bisa mengucap kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang ucap zikir, kadang-kadang baca tasbih, kadang-kadang baca salawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala billahil aliyil azim. Sak terakhir, sak kelima bahasa malaikat Jibril sampai tipak Nabi Muhammad SAW. Kelebihan umat wahai Muhammad wal khamisu yarfa'ullahu al-azab anil amwat bidu'ail ahya. Bahasa Nabi malaikat Jibril sampai tipak Nabi Muhammad manik desida Allah, Jibril, sampaikan kepada umatmu bahwasanya yarfa'ullahu al-azab al-qabri, nggih, yarfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Bahasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Allah senantiasa akan mengangkat nggih dosa atau siksa bagi orang yang sudah meninggal dunia daripada umat Nabi Muhammad dengan sebab apa? Bidu'ail ahya, dengan doanya orang yang masih hidup. Para jamaah yang pun pelunggum sami kembali berdoa juga dengan seorang mati, karena sebab doa yang pelunggum sak masih hidup ojo keluarga sak suah meninggal dunia, itu bisa menyebabkan dosa atau azab siksa dengan seorang meninggal dunia terangkat sudah Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan almarhumah samut tiang pelunggum zikiran malam niki berkah doa tiang pelunggum sahadir almarhum dan almarhumah papu niki sak seduaan sa meninggal dunia seduaan niki nggih, mudah-mudahan tertangkat siksa sida Allah dengan berkah doa tiang pelunggum sami. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Nikilah dua kelebihan yang pensilak Bapak Ibu. Beruntung niki para jemaah mayit nggih, beruntung jenazah dengan sawah mati telang ina amak tiang pelunggum sami sawah mati telang. Bersyukur terima kasih kepada tiang pelunggum sami nggih yang masih hidup apabila anak keniki ingat ojok ina sawah mati telang. Bersyukur, berterima kasih.
terharu, dia nangis. Dengan seorang meninggal dunia nangis apabila terbacaan Fatihah, terkiriman Fatihah, isi anak kan masih maka sila yen tat yang pelunggum sami bahasa Nabi, barang siapa yang sering mengingat mati tiang pelunggum sami, nikilah orang-orang yang dibangkitkan dengan orang yang mati syahid. Maka para jamaah, yen tat tiang pelunggum cinta, saya cinta pojok dengan sak mati, maka lemak tiang pelunggum sami, saya ingat dengan sawah mati telang, maka pelunggum sami ya tengat isi dengan sak masih hidup lemak insyaallah. Yang penting pelunggum sami karang-karang ingat dengan sak mati telang. Bacaan Fatihah, bacaan kulhu, bacaan tapi pun niki sak medait baca Al-Fatihah, bacaan kulhu, bacaan Yasin mun bau tiang pelunggum sami, setiap ya baca Al-Quran, setiap petiak lumbar ngaji, bahkan barak niki ya niatan pahala endah ojok kedua ina amat tiang pelunggum sami. Ia cara bakti ojok ina ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai boyak kubur ina amat. Jelo Jumat mun bacaan Fatihah, bahasa Nabi kataballahu lahu, nggih, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bakti nggih kepada kedua orang tuanya. Sai selalu nggih napi aran tiang boyak kuburina aman jelo Jumat atau mun bacaan Fatihah setiap tiang pelunggum sami selesai sholat ina samate termasuk ye cara dengan sak bakti ojok ina amat yang tercatat pelunggum sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tua. Nggih. Nah, ya pun mudah-mudahan tiang pelunggum sami nggih pacu ngaji, pacu sembahyang, cemoh niki na amat meninggal dunia tatkala tiang pelunggum sami berdoa bijajari sak soleh dan solehah. Berbicara berde bijajari sak solehah, nggih sak soleh, maka pelunggum sami makin alhamdulillah pelunggum sami tersedia pondok-pondok pesantren. Sila tiang pelunggum sami yat pada sekolah bijajari tiang pelunggum ojok pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah niki nggih bawa kokoh niki. Nggih, dakan sak bawa kokoh tahun lagu luar biasa. Bijajari niki menghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami nggih bijajari niki sak mondok, sak sekolah, ile pondok pesantren agama menjadi anak yang hafiz dan hafizah. Amin Allahumma amin. Yang mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Para jamaah sadewek tiang hormati dan dewek tiang muliakan, tiang pelunggum sami alhamdulillah malam niki pelunggum sami mau hadir ngaji bet mau zikir alhamdulillah niki luar biasa pahala.